asal usulnya Bang Manatar. Asal usulnya Jenderal Libas ini dapat transaksi Bang Manatar transaksi dari tim lain atau ini anakan sendiri? Ya memang ini anakan sendiri, cuma induk asli pertamanya dari satu tim lah. Oh, dari Mahmud? Bukan. Dari satu tim, tapi ini aliran dari Roda Gila. Roda Gila. Termasuk tim Libas juga ya? Ya? Oh iya. Oh, Roda Gila yang sudah pernah jadi juara satu di iya, betul. lapangan Lempung di Betul, Gubeng ya? Betul itu. Jadi Jenderal Libas ini bisa dikatakan anakan keturunannya dari iya. Roda Gila, sang legendaris yang sudah pernah jadi juara satu di Kresidenan Lempung Pesisir, tepatnya di lapangannya Libas sendiri. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Republik Sansino, channel pecinta budaya dan pariwisata. Oke, di sore kali ini saya berada di kampung halaman saya sendiri, berada di Jawa Timur ya, tepatnya di Kecamatan Sepuluh. Dan pada detik ini, jam ini saya berada di kandangnya Jenderal Libas dan sebelah saya ini pemiliknya. Ya betul. Karena banyak netizen, teman-teman di Blok Timur menanyakan tentang Jenderal Libas. Nanti saya akan jawab melalui Abang Manatar sendiri. Banyak ini Bang Manatar ya. Bang Manatar sudah siap ya untuk menjawab ya? Oke, siap. Oke, sebelumnya saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bulan yang kemarin saya sudah lama ya bincang-bincang dengan Mas Anwar ya. Oh iya. Ya, sekarang ini kesempatan yang kedua. Oke, saya langsung aja Mas Bang Manatar ya. Oke, Abang Manatar ini sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia kerapan kelinci ini? Sudah hampir 5 tahunan jalan lah. Hampir 5 tahun. Mulai di Kresidenan di Lempung Pesisir, Lempas. Oh, di lapangan Libas. Lapangan Libas ya. Jadi 5 tahun dari tahun 2016. Ya, 16. Mungkin ya. Cukup lumayan lama ya, Mana? Cukup lumayan lama juga. Oke, yang saya jadi pertanyaan sekarang ini Abang Manatar ya. Ini mengenai Jenderal Libas. Kan Jenderal Libas ini teman-temannya perlu teman-teman ketahui bahwasanya Jenderal Libas ini kecil tapi untuk saat ini dan pada masa ini jadi kelinci tercepat se-4 kabupaten. Dan di sini saya harap para tokoh-tokoh penggarap kelinci mengakui bahwasanya Jenderal Libas inilah yang jadi kelinci tercepat untuk saat ini. Kelincinya kecil, nanti saya akan tanya langsung umurnya berapa, asalnya dari mana. Karena banyak netizen dan teman-teman dari Blok Timur menanyakan kelinci Jenderal Libas ini. Nanti ini tepatnya hari ini saya jawab. Oke, Pak Manatar, sebelumnya saya mau menanyakan masalah kolaborasi nih, masalah Libas. Berapa lama sih Abang Manatar bergabung di tim Libas? Ini ada ikatan famili atau gimana? Iya, masih ada ikatan famili. Itu dari Mahmud saya. Itu ponakan saya, Mahmud itu. Mahmud Joki? Mahmud Joki, ya. Mahmud Joki itu ponakan saya. Ternyata Abang Manatar ini masih ada ikatan famili dengan tim Libas. Libas Joki Mahmud. Nah. Oke, Bang Manatar, langsung aja ke Jenderal Libas ya. Oke. Kalau boleh tahu, ini bisa dikatakan Abang Manatar bisa menjawab pertanyaan netizen sini supaya lebih jelasnya. Jenderal Libas ini umur berapa bulan sih waktu menjuarai di mana? Juara pertama. Bukan, yang kemarin yang di Tabung. Tabung ya. Tabung ya. Soalnya kelinci Jenderal Libas ini kayaknya jadi kelinci terkecil, tapi bisa menjadi juara satu di bagian atas. Ini bisa dikatakan kelinci tercepat. Ini unik, soalnya ini kelinci kecil, banyak tim-tim lain, bukan tidak banyak tim-tim lainnya. Bahkan ada Senopati, Berakai Balap, Sekar Mayang, Hajar Bos, itu semua ada kelinci kecil handal di sana. Tapi bisa
tim Jenderal Libas ini bisa menaklukkan, ya. Iya. Kalau boleh tahu ini umurnya berapa, Abang Mat Nadar? Kalau sampai saat ini, hari ini ya, hari ini kan hari Sabtu, Tanggal 13. tanggal 13, ini pas 6 bulan 7 hari, pas 6 bulan 7 hari. Jenderal Libas ini 6 bulan 7 hari. Iya, sampai saat ini, hari ini. Oh, ini penting ya. Ini Ya. 6 bulan 7 hari Heeh. bisa menjuarai di event besar. Ini kan sesuatu kayak keajaiban ya. Soalnya ini umurnya masih bisa dikatakan bawah umur. Iya. Tapi betul. kecepatannya Masya Allah, kata Masya Allah ya. betul, Yang betul. mana? Terus asal usulnya Bang Nadar. Asal usulnya Jenderal Libas ini dapat transaksi, Bang Mat Natar transaksi dari tim lain atau ini anakan sendiri? Iya, memang ini anakan sendiri, cuma induk asli pertamanya dari satu tim lah. Oh, dari Mahmud. Bukan dari satu tim, tapi ini aliran dari Roda Gila. Roda Gila. Termasuk tim Libas juga ya. iya, Oh iya. Oh, Roda Gila yang sudah pernah jadi juara satu di iya, betul. lapangan Lempung di Betul, Gubeng ya. betul itu. Oh, jadi Jenderal Libas ini bisa dikatakan anakan keturunannya dari iya. Roda Gila, sang legendaris yang sudah pernah jadi juara satu di Kresidenan Lempung Pesese, tepatnya di lapangannya Libas sendiri. Iya, betul. Sampai sekarang Roda Gila masih ada? Kalau Roda Gilanya sih sudah nggak ada lagi. Gitu. Ini mungkin sampai sekarang ini sudah apa kata orang itu, mungkin sudah cicitnya. Jenderal Libas ini sudah cicitnya. Iya, gitu. iya. Berarti Jenderal Libas ini sudah jadi cicit. Iya, betul. Nah, memang aneh ya, bukan transaksi dari lain tim ya. Memang Iya, betul. Hasil ya. Pure dari anakan sendiri dari kandang betul, sini. Kandang sendiri ya. Oke, untuk saya mau menyebut satu nama saja untuk Mas Budi dari, kalau tidak salah dari Pamekasan. Iya. Ratu Ebuh ya. Ratu Ebuh di mana? Abah Tope di mana? Abah Topik. Di mana itu? Di Ratu Ebu tuh. Pokoknya di Pamekasan. Iya. Salah satu Mas Budi lah yang pernah menanyakan Jenderal Libas. Ini kelinci kecil tapi larinya Masya Allah. Yang ditanyakan Mas Budi itu kelinci dari mana sih, Mas Syahar kayaknya. Dan sekarang Abang Mat Natar sendiri bisa menjawab bahwasanya kelinci Jenderal Libas ini hasil dari ternakan sendiri atau anakan sendiri, keturunannya Betul. dari Roda Gila. Betul. Oke, ini berapa saudara sih Abang Mat Natar? Ini 5 saudara, yang perempuan 1. Ya, yang punya saya ini kan tinggal 2. Ini. Oh, jadi yang 3 kemana sudah? Sudah Yang ditransaksi? Iya. Kalau boleh tahu itu sudah ditransaksi ke tim mana? Ya, tim sendirilah, mungkin tim Libas. Oh. Tim Libas ada, maksud saya itu ada di dalam. Maksudnya itu. Kemarin saya sempat dengar informasi bahwasanya ada saudaranya tim Jenderal Libas yang ditransaksi ke lain kecamatan. Oh iya, ke Arusbaya. Oh, itu memang asli. Asli. Adiknya dari Jenderal Libas. Bukan saudara kandungnya. Saudara kandung. Iya, Satu petarangan yang iya, betul ya. betul. Kalau boleh tahu ditransaksi berapa itu, Mana? Ya, untuk kayak saudara sendiri lah Mas gitu. Soalnya itu nggak boleh disebut harga ya? Iya, nggak boleh. Oh, maksudnya apa itu, sama anggaplah Pak Kiai gitu. Oh, anu ya. Di Arusbaya. Arusbaya yang Mas Jalal Mas Jalal. itu, Oh iya. iya. Mas Jalaluddin itu. Oke. Dan sekarang saya mau menanyakan tentang masih di Jenderal Libas ini. Iya. Kan ini sudah jadi kelinci tercepat. Bisa dikatakan ya ini tercepat antara 4 kabupaten. Iya, betul.
kalau sudah jadi kelinci tercepat, otomatis para tokoh-tokoh pengerap, khususnya di Pulau Madura, kan mestinya ada peminat. Ada yang menanyakan, ada yang mau ditanyakan mau dijual atau enggak. Itu kira-kira ada nggak? Soalnya saya sempat dengar bahwasanya tim Jenderal Libas ini pernah ditawar, sudah mencapai tawaran 70. Apa itu benar? Ya itu, tapi bukan ke saya nawarnya, Mas. Lain mungkin tawarannya ke teman-teman atau iya betul, ke ketua tim atau ketua gimana? tim Tapi ya. memang benar ya, ada ya. Iya. Oh, oke. Ini bukan dusta ya, ini Iya. fakta bahwasanya tim kelinci Jenderal Libas ini pernah mencapai tawaran 70 juta yang sudah menjuarai, setelah menjuarai di lapangan Debung kemarin. Ya, betul. Jadi juara 1. Ada tim luar dari Kabupaten Bangkalan ini bertanya, dan mungkin ya saya kurang paham juga karena Bang Mat Natar sendiri nggak bisa menjawab siapa yang menawar atau siapa, saya kurang paham. Tapi yang jelas itu sudah ditawar 70 juta. Itu sudah pure 70 juta. Yang lain Bang Natar, yang satu kan sudah ditransaksi, sudah ditransfer ke Arusbaya. Ya. Yang empatnya, yang satu Jenderal Libas, yang 3 ini di kemana? Oh enggak, yang ini Mas, masih ada di sini semua yang 4-nya. Gitu. Itu ke 5 saudara itu semuanya sama larinya kayak Jenderal Libas. Kualitas larinya. Iya, kualitasnya sih, kalau yang satu kan yang ini Mas, Akram lama tapi baru ditren lagi. Yang sama bentuknya sama Jenderal Libas, sama hitamnya, hitam polos. Itu satunya Akram lama. Itu baru ditren 2 kali. Sampai saat ini belum pernah dicoba diadu gitu. Yang kemarin sempat juara di minggu yang kemarin di lapangan Api Terbang. Oh, ini yang Dabuk. Saudaranya? Saudaranya juga. Saudaranya Jenderal Libas. Jenderal Libas. Jadi juga. juara 1, bukan? Bukan juara 2. Juara 2. dua. Juara 2 bagian atas bawah. Bagian bawah. Oh, jadi ke 5 saudara di Jenderal Libas ini 4-nya bukan ini ya, jadi kelinci juara juga. Yang satu sudah ditransaksi ke Mas Jalal, Ya, Lora di Arusbaya. Dan yang 3 ada di sini. Salah satu nanti saya liput di akhir video yang kita akan liput. Iya, betul. Debuk ya? Ya, Debuk 2. Yang Debuk tuh juara minggu kemarin. Iya, minggu kemarin di Kelbung. Di Kelbung. Lapangan tim Api Terbang. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja informasi mengenai Jenderal Libas. Buat teman-teman yang masih penasaran dan masih bertanya-tanya, silahkan tonton video ini ya sampai habis, biar teman-teman tidak menanyakan lagi mengenai Jenderal Libas. Bahwasanya Jenderal Libas ini anakan sendiri dari hasil ternakan Bang Mat Natar. Ya, ini bisa dikatakan kelinci ini kelinci legend. Dari atas dari babonnya memang sudah legend. Ya, betul. Babonnya Roda Gila itu sudah pernah jadi juara 1, mendapatkan mobil di lapangan Lempung Peseser, lapangan Libas Tim sendiri. Libas, ya. Dan ini salah satu cicitnya, kalau tidak bubutnya ya mungkin cicitnya ya, ya, betul. Oke, sekarang saya mau menanyakan mengenai di babak ketiga, babak semifinal yang kemarin dengan Senopati yang sempat gobrak-gobrik di media sosial. Babak ketiga itu babak ketiga. Oke, ini teman-teman ya, sekarang Abang Mat Natar sendiri bisa menjelaskan bahwasanya hanya Abang Mat Natar yang bisa menjelaskan itu semua, yang bisa mengatakan dan kemenangan atau kekalahan mutlaknya atau enggak, ini Abang Mat Natar sendiri, karena Abang Mat Natar sudah menyaksikan di hasil kamera atas, bukan kamera depan. Kamera depan mungkin yang ngeliput hanya YouTuber ya. Iya, betul.
waktu pertarungan di Debung di babak ketiga antara Senopati punya Mas Anwar tim Berakai Balap dengan Jenderal Libas punya Abang Mat Natar, ini sempat meragukan. Ya betul. Sempat meragukan ya. Betul. Kalau tidak salah Senopati sudah jauh tapi Jenderal Libas kayaknya agak melentang sih. Iya betul. Nah di situ Senopati ada ruang untuk ke depan. Betul. Nah jadi Jenderal Libas ini sedikit meragukan ya antara Senopati dengan Jenderal Libas sedikit meragukan. Dan di sini pertanyaannya Abang Manatar, karena kan di media sosial banyak. Iya. Mungkin Abang Manatar sendiri insya Allah bisa tahu kalau Abang Manatar megang HP Android. Iya. Sekilas ada yang memosting bahwasanya menang mana ini Jenderal Libas dengan Senopati. Betul. Karena pas di garis finish kalau dilihat dari hasil kamera depan itu memang mutlak kemenangannya ada di Senopati kan, tapi sedikit tapi jelas. Tapi kalau dilihat dari kamera atas itu gimana Bang Natar? Ini hanya Bang Natar yang bisa melihat karena di situ memang kamera atas yang dibuat pedoman, bukan kamera depan. Kamera depan mungkin itu hanya punya YouTuber. Iya betul. Nah, itu Bang Natar bisa jawab. Di mana itu? Yang kekalahan dan letak kekalahannya Senopati itu di mana? Iya betul. Di atas garis atau sudah melewati garis atau gimana kok penampakannya jadi kayak gimana itu? Kayak memang kedepanan Senopati kalau dari depan. Ya. Ada kaki yang ngambang atau enggak? Masalahnya bukan masalah kaki itu Mas, kan adu terdepan kan. Adu terdepan. Ya Mas Anwar sendiri sudah tahu bahwasannya sudah kalah gitu. Memang kalah ya. Memang kalah gitu. Ya saya sendiri melihat kalau di kamera depan, kamera YouTuber, memang kayaknya itu kan depanan Senopati. Tapi hasil dari kamera atas itu mutlak punya saya. Iya kan. Perbedaannya sedikit. Atau karena separuh badan Mas. Atau karena penampakan bisa kayak penampakan kalau dari depan karena duluan Senopati itu karena apa? Atau karena punya Jenderal Libani sudah ngambang itu karena lewat sudah dari garis. Ya, betul. Senopati ada di bawah. Iya betul. Oh itu di situ penyebabnya ya? Iya. Oh, tidak ada lain cuma itu. Tidak ada lain. Tapi mutlak ya? Ya mutlak. Alhamdulillah mutlak. Ya kalau seandainya tidak ada kamera atas mungkin pihak saya merasa dirugikan gitu. Jadi oke, kalau boleh tahu nih Bapak Natar. Jadi fungsinya lebih aman mana daripada kamera depan dengan kamera atas? Kan masih di Kecamatan 10. Kecamatan 10 ini masih umumnya pakai kamera depan, no? Iya, betul. Kalau sudah di luar Kecamatan 10 tapi masih tetap di Kabupaten Bangkalan, itu sudah kebanyakan kamera atas. Betul. Itu kalau buat Abang Manatar sendiri lebih enak mana? Itu tergantung, maksud saya tergantung panitia sebenarnya Mas. Terngadu apa ngadu terdepan apa ngadu kaki gitu. Kalau ngadu kaki bagusan kamera depan. Kalau adu terdepan bagusan kamera atas karena jelas ya atas. Iya jelas. Jadi ya itu bisa dikatakan tidak ada perbedaan ya. Itu betul, tergantung semua dari panitia, tergantung dari aturan. Tapi memang umumnya di Kecamatan 10 ini masih kamera depan. Iya, kamera depan. Tapi Abang Manatar sendiri punya keinginan nggak? Punya keinginan untuk dirubah menjadi kamera atas? Ya, kalau boleh. Kalau boleh sih, ya kalau saya kan sebagai juri di Kecamatan 10. Abang Manatar sendiri selaku apa di sini? Di lapangan maksudnya? Hakim garis? Iya, hakim garis. Kalau di Kecamatan Hakim garis 10. di Kecamatan 10 saja? Betul. Oh, jadi Abang Manatar ini hakim garis. Jadi Abang Manatar ini tahu kelinci yang terdepan atau yang di belakang ngadu kaki ataupun ngadu depan iya, itu Abang Manatar sudah tahu ya, aturannya. Jadi katanya menurut Abang Manatar ini bisa sama saja. Bisa. Kalau ngadu depan bisa. Enak mana? Enak ya, enak yang kamera atas. Mas. Kalau ngadu kaki
enak yang kamera di depan. Oh iya iya. Tapi kalau untuk Abang Manatar sendiri punya keinginan toh untuk jadi diadakan kamera atas di Kecamatan 10 juga. Ya kalau saya tergantung yang punya lapangan di Kecamatan 10 Mas. Kalau saya. Oh kalau tidak salah di lapangan Hajar Bos kemarin dia udah pakai kamera atas. Iya betul. Oh Nah, itu. iya iya. Tergantung yang punya lapangan, yang punya ajang gitu. Yang punya lapangan gitu. Kalau saya, ya ngadu depan boleh, ngadu kaki boleh gitu. Soalnya saya sama-sama bisa lah. Karena Abang Manatar ini menurut Abang Manatar, penjelasan Abang Manatar sama-sama bisa karena ini sudah merasakan sendiri. Iya. Karena ini profesinya kalau untuk di dunia kerapan kelinci, Abang Manatar ini hakim garis. Ya betul. Jadi dia tahu hakim garis ini beresiko. Betul. Buat saya ini beresiko karena hakim garis ini harus butuh slow, butuh santai. Andaikan ada kelinci yang meragukan, tidak boleh cepat-cepat untuk mengangkat Bendera. Bendera. Iya betul Mas. Nah, ini Betul. ini keputusan dari Abang Manatar. Terus kalau untuk Abang Manatar sendiri untuk menjadi hakim garis ini, suka dukanya apa? Untuk menjadi hakim garis, untuk sukanya misalnya sukanya di mana ya, kayak kelinci yang seperti jelas mutlak. Itu kan tidak ada beban untuk Abang Manatar. Iya, enak. itu kan enaknya saya itu Mas. Kalau kelinci misalnya kayak kelinci gubeng kayak event-event besar kan banyak tuh kelinci yang sempat masuknya bareng atau saling selang-seling. Iya, betul. Itu kan dukanya. Itu kalau untuk menyikapi hal-hal tersebut Abang Manatar sendiri gimana? Kalau misalnya kelinci ya sudah agak bareng gitu, itu saya nggak angkat bendera. Lebih gitu. Lebih baik lihat syutingan dulu. Lihat syutingan dulu ya. Iya. Itu alangkah lebih bagusnya. Lebih bagusnya itu. Jadi aman. Aman gitu. Iya iya. Kalau misalnya kadang-kadang dari pelepasan kan, kalau dari pelepasan kadang-kadang terpilut kelinci itu kan ada yang kesini, ada yang kesini. Maksudnya bendera mana gitu. Saya langsung tunjuk yang menang aja. Jadi Abang Manatar tidak memantau dari lepasan bendera merah, nggak langsung ngangkat, masih tanya ya. Masih tanya dulu Ke putar-putar depan ya. Ini yang menang gitu. Bendera apa ini? Itu. Itu Itu langsung lebih bagus. merah misalnya angkat merah saya kan. Itu Gitu, contoh. iya. Itu artinya Abang Manatar ini sangat berhati-hati, Iya. sangat antisipasi dan kata orang Maduranya apa ya? Ngasteteh. Betul. Ngasteteh itu sangat berhati-hati karena kelinci ini selang-seling. Yang merah kadang ada di putih, yang putih kadang ada di merah. Iya, betul, Jadi betul, kalau kita betul. memperhatikan tempat kanan kirinya, kita memang itu sempat Iya. ada kesilafan. Ada kesilafan. Ya, itu dukanya ya. Iya. Kalau sukanya ya buat saya sukanya waktu kelinci jauh Iya, enak betul, ngangkat betul. dan dapat uang setelah selesai disalamin, itu sukanya. Itu sukanya Pak. Iya betul. Jangan bohong, itu pasti sukanya. Makan gratis, rokok gratis, itu sukanya kan. Oke, buat teman-teman di luar Kabupaten Bangkalan, khususnya di Pulau Madura saja, Iya betul. para tokoh-tokoh penggarapan kelinci, ini penjelasan dari pemilik Jenderal Libas bahwasanya dari bawah sampai ke atas Bapak Manatar sudah menjelaskan kekalahan, umur dan asal usulnya Jenderal Libas dari mana, semuanya sudah Abang Manatar jelaskan. Insya Allah ini cukup buat teman-teman yang bertanya, netizen dan juga para subscriber yang bertanya, mulai dari asal usulnya sampai dari kemenangannya waktu meragukan, bahkan sampai tawaran. Ini masih belum ada yang belum ini. Ada yang belum saya tanyakan. Iya. Ini kan kelinci itu kan masih kecil, Bapak Iya Manatar. betul. Kalau kelinci seusia seperti ini, Abang Manatar itu bisa optimis untuk mengikutkan event yang besar seperti ini, atau karena memang sudah dipantau sehari-harinya kecepatannya, atau memang badannya sudah gimana ya, kayak di perawatan fisiknya tiap hari memang kayak gimana ya, memang sudah harus ikut lomba besar, event besar. Iya. Kalau untuk saya pribadi kan saya juga memang sudah kecimpung di dunia kerapan kelinci. Tapi kalau untuk saya ini kan masih kecil, Iya, betul. masih 6 bulan. Karena kalau saya
event lokal ya. Nah, saya tim sayur. Saya masih di Jumatan. Ini masuk Jumatan kalau buat saya. Tapi Abang Manatar ini kata orang Madura teger. 6 bulan dia masuk ke event besar. Tapi Abang Manatar karena dia saking optimisnya bisa menjuarai. Tapi di bawah umur rata ini bukan hanya bukan hanya umur. Postur tubuhnya saja sudah banyak orang yang menanyakan Abang Manatar. Kecil tapi larinya minta ampun saking cepatnya loh. Sekar Mayang kelinci tim-tim besar sudah copot dengan Jenderal Libas. Makanya Jenderal Libas ini jadi pertanyaan. Iya, betul. Bisa jadi apa ya? Jadi viral. Jenderal Libas dari mana? Asalnya dari mana? Mau dijual apa enggak? Itu sudah jadi pertanyaan. Karena itu memang dari sebenarnya ini kan, Mas. Dari pelatihan dulu. Dari hari-harinya. Dari hari-harinya Untuk tren berapa hari berapa minggu sekali? Kalau tren saya 2 minggu sekali. Ini membongkar loh ya. Iya betul. Bongkar untuk cara fisiknya. Mungkin teman-teman dimanapun Anda berada mungkin sama lah gitu. Masa iya sama? Ya mungkin lah. Kalau Abang Manatar menyatakan sama, kira-kira jamunya apa aja? Nah, ya kalau jamunya yang pasti itu telur ayam gitu. Tapi di situ pasti ada ramuan, ya kalau ramuan yang lain-lain ya sih ada gitu. Nggak mungkin telur ayam aja, Mas gitu. Oke, Bapak Nata sudah sedikit ngasih bocoran untuk mengenai fisiknya Jenderal Libas. 6 hari sekali di jik-jik ya. Untuk jemuran sama dengan yang lain. Ya. Tapi untuk cara makannya ya kalau cara makan ada takaran? Atau sehari sekali atau malamnya jam berapa makan? Oh enggak Mas, kalau makannya kalau saya sehari semalam sekali. Oh, malam tok ya? Malam tok ya. Malam tok, kalau siang enggak. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Oh ya Mama Natar, apa ada motivasi buat tokoh-tokoh pengerap? Nah, tentunya buat fan-fannya, buat pecintanya Jenderal Libas yang sudah ada bertanya, ada umurnya berapa, ada yang sudah menanyakan ditawar berapa, dia sudah mengagumi kecepatannya. Abang Natar ada pesan untuk mereka. Nah, terutamanya untuk para tokoh-tokoh pengerap dan juga kedepannya kerapan kelinci ini supaya jadi tetap jadi apa ya, jadi ajang silaturahim gitu. Betul sekali. Kalau boleh disampaikan untuk para penggemarnya Libas, Jenderal Libas. Buat tokoh pengerap kelinci khususnya di Pulau Madura, terima kasih yang sudah ngefan ke Jenderal Libas. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk motivasi mengenai kerapan kelinci ke depannya. Yang kalah jangan dijadikan sesuatu kecewaan, yang betul dijadikan kebanggaan. Itu ya Manatar ya. Iya betul. Saya mewakili Abang Manatar. Iya betul. Dari keluarga besarnya Abang Manatar, tentunya dari keluarga Libas, dari tim besarnya Libas mengatakan bahwasanya tim Libas tetap rendah hati. Iya. Yang kalah tetap semangat. Jangan dijadikan kekalahan itu jangan dijadikan kekecewaan atau dan lain sebagainya. Dan juga yang menang jangan dijadikan kebanggaan. Ini karena ajang silaturahim untuk mencari saudara. Nambah saudara. Oke. Mungkin itu aja informasi dari channelnya Republik Sansinu mengenai Jenderal Libas. Nah, saya harap teman-teman puas dengan penjelasan Abang Manatar sendiri. Oke, jika teman-teman menganggap channel ini channel informatif, edukatif dan juga menghibur, maka jangan lupa tekan like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng Bang Manatar. Mau diapain itu? Ya mau diklik. Mau di PC biar teng-teng aja. Oke, itu aja. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.